Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Oke, balik lagi di video lainnya. Jadi gini, pernah nggak sih ngalamin lagi deket sama orang, tiba-tiba doi hilang gitu aja, kayak ditelan bumi. Nggak ada kabar, nggak ada alasan, nggak ada penjelasan. Ya udah, tinggalin kita bengong sendiri. Dan otomatis kepikiran kan, ini maksudnya apa ya? Gua harus apa? Chat lagi kah? Telepon aja kali? Atau sekalian gue tegur langsung biar jelas? Tapi stop dulu gengs, jangan buru-buru gerak. Santai. Dengerin dulu obrolan ini, soalnya apa yang bakal kita spill sekarang bisa bikin posisi kamu balik lagi pegang kendali, bukan malah kebawa arus sama drama ghosting ini. Oke, let's break it down teman-teman. Nah, biasanya tuh yang bikin kita puyeng pas di ghosting tuh, bukan cuma doi yang hilang, tapi gimana reaksi kita sendiri. Awalnya kita nggak langsung sadar, ini lagi di ghosting nih, tapi lebih ke mikir, oh mungkin dia lagi sibuk, makanya belum bales. Terus jam-jam lewat, 5 jam, sehari, 2 hari. Kok makin lama makin gak ada kabar. Nah di situ mulai tuh muncul rasa cemas kayak, waduh gue salah ngomong kali ya. Jangan-jangan ada kata-kata gue yang bikin dia ilfeel. Lama-lama dari cemas berubah jadi nyesek, kecewa, terus overthinking. Lah kok bisa tiba-tiba hilang gini? Seriusan gak ada kabar? Masa iya gue salah segitunya? Nah dari situ, biasanya otak kita langsung main detektif mode. Mikirnya muter-muter. Apa gue salah nangkep situasi ya? Apa ini semua cuman halu gue doang? Apa gue yang kurang? Apa dia bosen? Dan kalau kita tipe orang yang gampang ngerasa bersalah atau seneng nyenengin orang, makin parah lagi tuh. Bisa-bisa kita jadi mikir, apa gue harus minta maaf ya? Jangan-jangan ada yang salah sama gue. Sampai kebawa ke luka lama. Kayak rasa ditinggalin, rasa nggak cukup baik, rasa ditolak. Ujung-ujungnya malah kita yang ngerasa rendah diri, padahal ya belum tentu masalahnya ada di kita. Bahkan kadang kita sampai kepikiran lebay, jangan-jangan dia mati ya? Atau kenapa gitu? Padahal aslinya, ya simply, dia aja yang milih ngilang. Oke lanjut ya. Nah gengs, kalau udah masuk fase di ghosting tuh biasanya alurnya gini. Awalnya sedih, terus overthinking, habis itu lama-lama bisa meledak jadi kesel. Kayak, ya elah, serius banget ninggalin orang tanpa kabar gini? Emang segitu susahnya kasih penjelasan? Rasanya tuh kayak dijadiin sandera emosional. Kita ditinggal tanpa info, tanpa alasan, cuma dikasih tanda tanya doang. Dan ini sakit banget apalagi buat yang emang gampang ragu sama diri sendiri. Tapi nih ya, poin pentingnya. Ghosting itu sebenarnya bukan rejection langsung ke kita, tapi lebih ke pola kelakuan orang itu sendiri. Cuman masalahnya, otak kita sering nge-translate ghosting itu seolah-olah penolakan paling sadis. Kayak ditolak dengan cara paling nggak punya hati. Nggak dikasih penjelasan, nggak ada closure, bahkan nggak ada effort sekedar ngomong baik-baik. Nah, bagian inilah yang sering bikin self-worth kita jatuh. Padahal harusnya dipisahin gengs. Ghosting itu bukan ukuran layak atau enggaknya kita, tapi cerminan gimana orang itu ngehandle masalah, gimana mereka ngejalanin hidup, gimana mereka nggak bisa komunikasi dengan dewasa. Banyak kok orang yang nolak dengan cara jelas, pakai kata-kata, bukan ngilang. Jadi ya kalau ada yang ngeghosting, itu bukan berarti kita nggak cukup, tapi lebih ke doi yang belum punya standar atau empati dalam hubungan. Jadi inget ya, sakit ditolak itu wajar. Tapi kalau di ghosting, itu udah bukan tentang kita lagi. Itu 100% tentang mereka. Oke lanjut, dengerin baik-baik ya. Ghosting itu emang jahatnya bukan main, karena bukan cuman bikin bingung, tapi juga bisa ngacak-ngacak rasa percaya diri kita. Kita jadi mikir, gue kurang apa sih? Gue nggak cukup menarik ya? Atau emang gue yang salah? Nah, mindset kayak gitu tuh beracun banget, karena bikin kita ngerasa kecil padahal masalahnya bukan ada di kita, tapi di orang yang ngilang itu. Jadi step pertama buat bangun lagi percaya diri. Sadar dulu kalau ghosting itu bukan cermin siapa kita, tapi cerminan kekurangan mereka dalam bersikap. Sekarang bayangin deh, kalau ada orang yang gampang banget ngilang tanpa penjelasan, artinya mereka belum punya keberanian buat komunikasi jujur. Jadi sebenarnya, itu tanda merah, bukan buat ngerendahin diri kamu, tapi malah kode kalau mereka yang nggak siap atau nggak pantas ada di hidup kamu. Jadi instead of mikir gue kurang, ubah pola pikirnya jadi, oh bagus, sekarang gue tahu orang kayak gini nggak layak gue invest waktu atau perasaan. Dengan begitu, kamu balik lagi pegang kendali, bukan jadi korban. Tips dari banyak pelatih hubungan tuh simple tapi ampuh. Setelah di ghosting, fokus balik ke diri kamu.
Lakuin hal-hal yang bikin kamu ngerasa berharga, entah itu nongkrong sama temen, ngejalanin hobi, upgrade diri, atau sekadar me time. Ingat, rasa percaya diri nggak lahir dari validasi orang lain, tapi dari gimana kamu ngehargain diri kamu sendiri. Semakin kamu sadar kalau kamu punya value, semakin kecil efek ghosting di hidup kamu. Jadi bukannya makin jatuh, malah harus makin naik kelas. Karena orang yang ngilang itu sebenarnya ngebuktiin kalau kamu deserve yang jauh lebih baik. Oke, gengs, lanjut ya. Coba kita tarik nafas bentar dan lihat dari sisi lain. Kadang tuh, banyak hal yang kita labelin sebagai ghosting, padahal sebenarnya nggak selalu gitu. Contoh simple, ada orang yang awalnya rajin banget chatan, terus tiba-tiba hilang aja. Nah, otomatis kita mikirnya, wah ini ghosting nih. Padahal, kita juga lagi hidup di zaman dimana nge-skip balas chat itu gampang banget. Serius, sekarang tuh orang bisa dengan mudahnya nggak nge-reply, bukan karena jahat, tapi karena sistem yang bikin kita jadi gampang banget lupa atau cuek. Sama kayak orang di medsos misalnya, bisa nge-tweet hal-hal yang nggak bakal berani diomongin langsung di dunia nyata. Jadi bukan selalu karena niat jahat, tapi karena platformnya emang nyiptain vibe yang beda. Nah, kalau di dunia dating, efeknya mirip. Kita punya akses ke ratusan bahkan ribuan orang lewat dating apps, Instagram, TikTok, DM sana-sini. Jadi gampang banget buat orang merasa, ntar aja bales, atau bahkan nge-skip total. Dulu zaman old, ghosting itu sesimpel. Kok kamu nggak nelpon gua? Dan itu aja udah drama. Sekarang, chat bisa tenggelam di tumpukan notif, bisa ke-distract sama obrolan lain, atau emang ya, orangnya nggak niat lanjutin. Jadi jangan langsung mikir, wah dia pasti jahat banget. Tapi lebih realistis aja kalau sistem komunikasi sekarang bikin ghosting makin gampang kejadian. Tapi nih ya, walaupun nggak selalu karena niat jahat, bukan berarti kamu harus kasih dia kesempatan kedua. Karena intinya gini, kalau ada orang yang bisa dengan gampang ngilang tanpa effort jelas, itu nunjukin kalau motivasi mereka buat kenal sama kamu udah beda sama standar kamu. Kamu pengen komunikasi yang jelas, mereka mainnya cuek. Kamu pengen ada kejelasan, mereka malah gampang cabut. Jadi, nggak usah dibawa ribet mikirin, apa gue harus coba lagi ya? Karena jawabannya, enggak. Ghosting itu udah cukup jadi tanda merah kalau orang itu nggak selevel sama standar kamu dalam komunikasi dan hubungan. Lanjut ya. Nah intinya gini gengs, kalau lagi masa-masa awal PDKT terus tiba-tiba ada ghosting, sebenarnya itu udah jadi sinyal jelas banget. Gue nggak punya niat buat invest energi ke kamu. Simple. Jadi mereka udah milih buat kasih perhatiannya ke tempat lain. Dan tugas kita? Jangan baper kelamaan. Jangan buang waktu mikirin orang yang bahkan nggak bisa sekadar balas chat kamu. Ingat ya, hidup tuh singkat banget dan energi kita terbatas. Sayang banget kalau kita habisin buat ngejar orang yang nggak bisa lihat value kamu. Apalagi kalau tujuan kamu serius, pengen nemuin cinta yang beneran. Jadi jangan buang waktu buat yang setengah hati. Orang yang nggak bisa balas chat aja udah nunjukin kalau mereka nggak layak dapet energi kamu. Makanya kamu harus tegas. Kalau ada yang nggak hargain energi kamu, langsung cut aja. Nggak peduli dia orang baik atau buruk, kalau nggak bisa ngehargain effort kamu, berarti dia bukan orang yang pantas ada di timeline hidup kamu. Alih-alih stuck di situ, mending arahkan energi kamu ke orang-orang yang emang beneran pengen connect, pengen kenal lebih dalam, dan tahu cara appreciate kamu. Karena yang beneran layak tuh pasti bakal bikin kamu ngerasa dihargain, bukan ditinggalin tanpa kabar. Nah lanjut ya. Beda cerita banget nih gengs kalau ghostingnya kejadian setelah kita lama bareng sama seseorang. Bayangin aja, udah pacaran berbulan-bulan, bahkan ada yang tahunan, atau malah udah nikah, tiba-tiba dia ngilang tanpa kabar. Itu bukan sekadar nyesek lagi, tapi bisa jadi trauma gede. Rasanya dunia kebalik, kayak, anjir gue salah banget ya nilai orang, kok bisa gue nggak lihat tanda-tanda sebelumnya? Kadang memang kita kelewat red flag kecil yang akhirnya nyambung ke kelakuan dia sekarang. Kadang juga bener-bener nggak ada warning sama sekali. Dan itu yang bikin kepala makin muter, kayak gila sendiri. Pertanyaan yang sering muncul tuh biasanya, lah kok bisa kemarin kelihatan sayang banget, invest energi segitu banyak, kelihatan bahagia bareng, sekarang hilang kayak ditelan bumi. Nah, kenyataannya emang ada orang yang bisa tampil super loving kalau kebutuhan mereka lagi terpenuhi. Tapi begitu mereka ngerasa udah nggak puas, bosan, atau nggak nemu hal baru dari kita, sifat asli mereka keluar. Mereka jadi cuek, nggak peduli sama perasaan pasangan, dan bisa cabut gitu aja tanpa mikirin luka yang ditinggalin.
Dan penting banget dicatat ya, ini bukan berarti mereka nggak pernah cinta sama sekali. Bisa aja mereka memang cinta, tapi definisi cinta mereka beda banget sama kita. Kalau kita cinta, kita peduli, kita mikirin perasaan pasangan. Tapi kalau mereka, cintanya lebih ke, selama gue dapet apa yang gue mau. Jadi, ketika kamu nanya ke diri sendiri, sebenarnya dia pernah sayang nggak sih sama gue? Jawabannya bisa iya. Tapi ingat, versinya dia itu beda banget sama versi kita. Dan disitulah bedanya kualitas orang. Ada yang cinta beneran, ada yang cinta cuma pas lagi enak doang. Oke lanjut, ini poin penting banget. Cinta yang asli itu ada kualitas tulusnya. Cinta beneran tuh pengen lihat pasangan bahagia, pengen hadir buat mereka, pengen ngejaga dengan cara yang penuh care, itu namanya cinta real. Nah, beda sama orang yang cintanya cuma berdasarkan apa yang dia dapat. Mereka sayang karena kamu bikin dia ngerasa enak, karena kamu ngasih sesuatu yang dia butuh. Tapi begitu dia ngerasa udah nggak dapat apa-apa, udah nggak sesuai ekspektasi hari itu, ya udah, cabut. Makanya kita sering bengong, lah kok bisa tega ninggalin orang yang katanya dia cinta? Jawabannya simple, karena definisi cinta mereka beda banget sama kita. Kita nganggap cinta itu peduli dan bertahan. Mereka nganggap cinta itu soal kepentingan diri sendiri. Kesalahan kita seringnya adalah nganggap semua orang bakal behave sama kayak kita. Padahal enggak, mereka literally hewan jenis lain atau anomali ngehe. Kita nggak akan bisa masuk ke cara pikirnya karena kita nggak kebayang ngelakuin hal kejam kayak gitu. Tapi faktanya ya mereka udah buktiin sendiri. Ghosting itu jadi testimoni nyata gimana sebenarnya kualitas cintanya. Dan bagian yang paling sakit ya emang di situ. Kita harus rela, kita harus ngakuin kalau mereka udah nunjukin jati diri aslinya. Nah terus, bagian grieving alias berduka itu juga perlu kita bedain. Sebenarnya yang kita tangisin tuh bukan sosok orangnya, tapi ide tentang mereka. Kita nangis bukan karena kehilangan dia yang real, tapi karena kehilangan gambaran hubungan yang kita kira ada, kehilangan harapan tentang masa depan bareng, kehilangan momen-momen indah yang dulu kita percaya tulus. Tapi setelah semua kebongkar, jelas banget kalau orang itu ternyata beda jauh dari yang kita pikir. Jadi sebenarnya, yang kita ratapin itu bukan dia, tapi ekspektasi dan bayangan yang kita bikin sendiri tentang dia. Nah, salah satu pukulan paling nyakitin dari ghosting, apalagi kalau datangnya dari orang yang deket banget sama kita, adalah bikin kita kehilangan rasa percaya sama orang. Rasanya pengen bilang, udahlah, gue nggak mau percaya siapapun lagi. Dan wajar sih mikir gitu. Apalagi setelah buka hati, kasih kepercayaan, malah ditinggal gitu aja. Tapi guys, please ya buat teman-teman di luar sana, jangan sampai kejadian itu bikin kita jadi pahit sama semua orang. Anggap aja itu reality check. Dunia emang ada orang yang bisa ngelakuin hal segila itu. Kenyataannya gini gengs, hidup ini isinya macem-macem. Ada orang yang bener-bener luar biasa tulus, ada juga yang toksik banget, dan ada yang abu-abu di tengah-tengah. Bahkan orang yang kita sayang sekalipun bisa aja bikin kecewa atau nyakitin, meski nggak selalu berarti mereka jahat. Jadi PR kita adalah jangan sampai trauma dari si ghoster bikin sensitivitas kita kelewatan. Jangan sampai tiap ada orang ngelakuin salah dikit, langsung kita cap, sama aja kayak yang dulu. Karena nggak semua orang sama. Dan kalau kita nutup diri sepenuhnya, justru kita yang rugi. Yang harus kita latih adalah ngelihat orang dan hubungan dengan lebih bijak. Ngerti kalau tiap orang punya sisi baik buruknya, termasuk kita sendiri. Mungkin kita nggak pernah ghosting, tapi pasti pernah ada momen kita juga nggak sempurna. Nah, kalau kita bisa nerima kompleksitas hidup dan manusia kayak gitu, kita jadi lebih siap buat nemuin teman yang asli, cinta yang lebih sehat, dan pengalaman hidup yang lebih penuh warna. Jadi jangan biarin ghosting bikin kamu ngereok jadi pahit, biarin itu jadi filter aja. Biar kamu makin jago bedain mana yang layak dapat energi kamu dan mana yang mending bye aja. Oke, terakhir. Gini gengs, kalau ngomongin soal hidup dan hubungan, sebenarnya kita sering banget ketemu dua tipe orang. Ada yang mainnya super hati-hati, selalu nunggu dulu, nggak berani ngambil risiko, takut kelihatan vulnerable alias kelihatan rapuh. Biasanya tipe orang kayak gini, pengennya aman terus. Nggak mau ambil langkah yang bisa bikin mereka sakit hati. Tapi masalahnya, kalau kebanyakan main aman, ya jadi nggak pernah bener-bener ngalamin hidup. Di sisi lain, ada juga tipe yang gaspol. Orang-orang kayak gini berani banget nunjukin pendapat, ambil langkah, dan terjun langsung. Kelebihannya, mereka sering dapat pengalaman luar biasa,
Tapi konsekuensinya juga sering kena sakit hati, kecewa, bahkan gagal. Dua tipe ini sebenarnya punya plus minus masing-masing. Yang terlalu hati-hati sering ketinggalan momen, yang terlalu nekat sering babak belur. Nah yang menarik, sebenarnya kita butuh dua-duanya. Dari sisi hati-hati, kita belajar buat nggak gampang ketipu, buat jaga diri supaya nggak jatuh di lubang yang sama. Dari sisi nekat, kita belajar buat berani hidup, berani ngerasain pengalaman yang bikin hidup lebih berwarna. Jadi, kalau bisa combine keduanya, pakai kebijaksanaan dari rasa sakit yang pernah kita alami, tapi juga tetap berani ambil langkah baru, hidup kita bakal jauh lebih balance. Intinya, jangan sampai trauma bikin kita jadi super takut ambil risiko, tapi juga jangan sampai semangat nekat bikin kita asal terjun tanpa mikir. Hidup tuh butuh mix antara hati-hati dan berani. Dengan gitu, kita bisa protek diri dari drama-drama yang nyakitin, tapi tetap bisa enjoy perjalanan dan nggak kehilangan kesempatan buat nemuin cinta, kebahagiaan, atau pengalaman baru. Oke gengs, jadi kesimpulannya gini, ghosting itu emang nyakitin, bikin kita overthinking, jatuhin rasa percaya diri, bahkan bisa bikin trauma. Tapi ingat ya, ghosting itu bukan ukuran diri kita, tapi lebih ke cerminan sikap orang lain. Ada yang ghosting karena nggak dewasa, ada yang emang nggak siap, ada juga yang cuma pengen gampangnya doang. Jadi jangan pernah kebawa sampai mikir kita yang salah atau nggak worth it. Hidup terlalu singkat buat dibuang ke orang yang nggak bisa ngehargain energi kita. Mending alihin fokus ke diri sendiri, healing, upgrade, dan kasih energi ke orang yang bener-bener niat ada buat kita. Dan kalaupun sakitnya masih kerasa, ingat, yang kamu tangisin biasanya bukan orangnya, tapi ide tentang hubungan yang kamu pikir bakal jalan. Begitu bisa nerima itu, kamu jadi lebih gampang move on dan buka hati ke kesempatan baru. Intinya, jangan biarin ghosting bikin kamu jadi pahit sama semua orang. Ambil pelajarannya, hati-hati iya, tapi jangan sampai takut buat coba lagi. Balance antara berani dan waspada, itu kuncinya. Karena dari situlah kamu bisa nemuin hubungan yang lebih sehat, lebih tulus, dan pastinya lebih sepadan sama value kamu. Dan terakhir, kalau kamu ngerasa obrolan ini relate sama pengalaman kamu, atau ada teman kamu yang lagi ngalamin hal serupa, jangan pelit buat share. Bisa jadi obrolan ini ngebantu mereka ngerasa nggak sendirian, dan nemu cara buat bangkit lagi. Karena siapa tahu, kata-kata sederhana ini bisa jadi titik balik buat seseorang. So teman-teman sekalian, segitu aja dulu buat hari ini, sehat selalu. Ya semoga harinya menyenangkan dan seperti biasa, hargai diri kamu di atas perasaan kamu. Abaikan apa yang kamu rasain, dan ingat apa yang kamu layak dapetin. Kalau mau hubunganmu jauh lebih baik dan sehat, hargai dan perlakukan dengan baik diri sendiri dulu. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.